dengan Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Muallif Asy-Syarih rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah kitab. Kemudian kita juga sudah memasuki muqaddimatul ilm, sebagian dari muqaddimatul ilm tentang ta'rif salah satu dari mabadi yang berisi hak ta'rifnya ilmu usul. Kemarin sudah mendefinisikan usul fikih dan kemudian al-usul itu apa, usul fikih apa. Qala al-mu'allif usulul fiqh dalailul fiqh al-ijmaliyah wa qila ma'rifatuha wal usuliyyu al-'arifu biha wa bi turuqiha wa bi istifadatiha wa mustafidha. Terus kemudian والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. Tentang definisi fikih. Kemarin sempat saya singgung. Ada usulul fiqh dan ada juga tentang fikih berulang 2 kali. Usulul fiqh dan al-fiqh. Itu berulang 2 kali. Tapi yang saya dimaksud oleh mu'allif, usul fikih yang bagian yang kedua ini bukan fikih yang akan kita definisikan ini. Kenapa? Karena fikih yang bagian yang pertama, yaitu usul fikih yang bagian ini dari kata-kata al-fikih, itu masuknya dia lafaznya sudah tidak bermakna lagi karena dia lafaznya sudah menjadi lakob, sudah menjadi lakob. Bentuknya itu 2 kata, tapi seolah-olah dia sudah menjadi mufrad. Kalau mufrad, la yasuddu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Karena dia, seperti saya katakan kemarin, itu adalah hak yang lakobi. Kalau hak lakobi sudah tidak dipandang lagi unsur-unsur kata-katanya. Karena sudah menjadi sebuah merek, sebuah alam, isim alam, sebuah lakob. Yaitu usul ilmu yang disebut sebagai usul al-fiqh. Al-ilmu alladhi yuqalu lahu usul al-fiqh. Karena itu fikihnya sudah tidak memiliki iktibar lagi. Tapi meskipun demikian perlu juga diketahui tentang makna-makna unsur-unsurnya. Kenapa? Karena beberapa ulama juga menyebutkannya secara terpisah. Ibnu Hajar dalam mukhtasarnya menyebutkannya wa amma hadduhu laqaban wal ilmu bil qawaid allati yatawassalu biha ila istinbat al ahkam syar'iyyah al far'iyyah. Ya, kemudian beliau meneruskan wa amma hadduhu mudhafan fal usul al adillah wal fiqh al ilmu bil ahkam. Terusannya ada terusan. Ya. Berarti kebutuhan untuk mentakrif fikih yang kedua ini itu adalah kebutuhan dari mengetahui atau untuk memperinci dari hak usul fikih yang mudhof, idhofi. Sedangkan kalau hak yang idhofi, hak al-mudhof atau hak al-idhofi, otomatis kita melihatnya dari 2 unsur. Unsur pertama, usul. Apa? Fikih itu apa? Ya kan ya? Kalau usul sudah jelas, di sini tidak disebutkan. Tidak disebutkan oleh
Tajidnya Subki dalam Jamul Jawami tentang definisi mal wal usul. Kenapa? Karena sudah ma'ruf. Karena sudah ma'ruf. Tapi langsung ke fikih. Karena usul ya al-adillah. Sudah ma'ruf. Tidak disebutkan karena sudah terkenal. Tapi langsung disebutkan dengan fikihnya. Jadi unsurnya yang dijelaskan. Jadi dengan demikian jelas fikih yang kita kata awal itu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah itu beda dengan kata-kata usul fikih yang pertama beda. Maknanya sudah beda. Nah, karakter hak yang mudhof, hak al-idhofi itu la yatawaqqafu ala maknahu al-murakkabi atau ala maknahu al-idhofi illa bi ma'rifati ajza'i. Karena dia haknya mudhof ya kan? Dia tidak mungkin diketahui maknanya secara idhofi kecuali bi ma'rifati ajza'i. Ajza usul fikih, ajza'nya apa? Usul dan fikih. Al-usul wal adillah bagaimana disebutkan Ibnu Hakim. Demikian juga al-fiqh itu apa? Ya, deh. Karena itu perlu digarisbawahi di sini. Al-fiqh di sini adalah kenapa disebutkan pada di sini bukan pembahasan ilmu fikih. Kenapa disebutkan definisi di fikih? Ya, deh. Di sini ada dua definisi. Definisi usul fikih sebagai ilmu mustaqil, kemudian juga ada definisi fikih sebagai ilmu yang lain lagi. Alasannya kenapa? Yaitu karena fikih disebutkan di dalam definisi kitab usul fikih ini. Karena kebutuhan sebagai salah satu unsur dari kata-kata usul al-fiqh. Sebagai hak yang mudhofi, bukan hak lafzi. Kalau hak lafzi tidak ada unsur-unsurnya. Karena dia sudah jadi lafaz yang mufrad dari romantik layak malai menuju suruh ala juz'i makna hukumnya. Kalau mudhofi berarti dia murakkab minal mudhof wal mudhof ilaih, yaitu usul fikih. Karena itu marfu la yu'rafu makna al-murakkab illa bi ma'rifati ajza'ihi. Ajza'nya itu usul fikihnya di sini. Oke. Qala at-taj as-subki wal fiqhu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Beliau mendefinisikan fikih seperti itu. Fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang amali. Al-muktasabu bukan muktasabu. Kenapa? Karena muktasabu jadi sifatnya al-ilmu. Artinya al-ilmu al-muktasabu bil ahkam syar'iyyah. Yaitu ilmu yang didapatkan atau diambil istambatu dari dalil-dalil takdir. Ini redaksi yang dipilih oleh Abu Jawami. Dalam Mukhtasar Ibnu Hakim, definisinya lain. Dia mengatakan wal fiqhu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-far'iyyah. An adillatiha at-tafsiliyah bil istidlal. Bedanya ada al-far'iyyahnya. Di sini ganti amaliyah. Kemudian kalau Ibnu Hajar tidak ada al-muktasabu, tapi diganti dengan bil istidlal di akhir. Maknanya sama. Di ikhtalafatil ibarat wal maksud wahid. Akan ini. Jadi para ulama dibuka saja itu semuanya. Para ulama mendefinisikannya secara berbeda-beda. Itu al-fiqhu, kalau di sini kami jawabnya al-fiqhu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Kalau dalam Mukhtasar Ibnu Hajar al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah, bukan al-amaliyah. Setelah al-far'iyyah an adillatiha at-tafsiliyah bil istidlal. Ada kata-kata bil istidlal. Bil istidlal maksudnya al-muktasab, istisab dan istidlal sama maksudnya. Ikhtilaf ibarat. Tapi ada apa? Kenapa memilih itu? Ada alasannya. Masing-masing nanti saya terangkan kenapa memilih seperti itu. Kata al-fiqhu sendiri, makna lughatan. Ini maknanya istilahnya, makna fani. Kalau makna lughawinya, al-fiqhu al-fahmu. Pemahaman. Nah, istilahnya seperti ini. Tapi istilah ini menurut siapa? Karena istilah ini banyak. Istilah an-nahwi, istilah al-usuli,
istilah al-fiqh. Nah, kata-kata al-fiqh, definisi al-fiqh al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min al-adillah tafsiriyah. Ini makna istilah. Makna istilahnya siapa? Dijawab. Makna istilahnya siapa? Ulama siapa? Bukan orangnya. Istilahi dalam usul fikih atau dalam fikih. Coba saya tanya. Ini adalah definisi fikih menurut usulian atau menurut fuqaha. Jawabnya fuqaha. Selir. Kenapa? Kenapa ini menurut definisinya fuqaha? Ada yang enggak, bisa coba. Kenapa ini dari fuqaha? Enggak tahu. Kenapa usulian? Ini adalah makna istilahi dari fikih menurut indah al-usuliyin, bukan indah fuqaha. Indah al-usuliyin. Karena di sini mensyaratkan fikih adalah mengetahui hukum syar'i, amali, tapi al-muktasab min adillah tafsiriyah. Dia hanya bisa dilakukan, definisi ini hanya pas untuk seorang mujtahid, bukan seorang selain mujtahid. Padahal fuqaha itu macamnya banyak. Ada fuqaha yang mujtahid, ada yang ghair mujtahid. Semuanya bisa disebut sebagai fuqaha. Karena itu definisi yang sangat populer ini, bahkan orang bangun di curah suruhnya juga definisi ini langsung hafal. Ada yang belakang syariah terawal yang minta 9 tafsiriyah. Itu apa? Sangat populernya. Ini sampai melupakan bahwasanya ini adalah definisi indal usuli. Kitabnya juga ini tentang usuli. Ini fikih menurut usuliyin. Kok gitu? Kok ada yang menurut usuliyin? Menurut iya. Karena usuliyin memahami fikih sesuai dengan fannya. Demikian juga fuqaha memahami fikih sesuai dengan fannya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau fikih menurut fuqaha itu nggak disyaratkan al-adillah dan tafsiriyah, al-muktasab min adillah dan tafsiriyah. Itu hanya disyaratkan bagi fuqaha yang levelnya besar. Kalau selain itu enggak. Karena itu fuqaha, karena wa qala ijma'u ala itlaqi kalimati al-fuqaha ala man arafa jumlatan mustaratan min ilmi fikih walau lam yakun mustahidan. Udah ijma' para ulama, para fuqaha yang belum sampai level mustahid tapi dia membaca fikih, belajar fikih sampai lengkap banyak sekali fikih-fikih yang dia ketahui, dia disebut sebagai seorang faqih. Meskipun dia layak sihu ta'rifan inda al-usuliyin, tapi yasihu ta'rifan inda fuqaha. Ya, paham? Nah, karena itu fuqaha nggak bisa seperti itu dari fuqaha. Itu ada pengaruhnya. Pengaruhnya siapa? Pengaruhnya ketika ada seseorang nazar atau mewakafkan yang berhubungan dengan nazar atau wakaf. Ada orang kaya, saya wakafkan tanah ini untuk para fuqaha. Ada dasar tidak? Apakah fuqaha di sini fuqaha dengan tarifnya usuliyin yang tidak masuk kecuali orang mustahid? Tidak. Para ulama mengatakan sebagaimana dalam kitab tadi disebutkan enggak. Yang masuk ini di dalam ini al-mustahid jelas. Dakhala min babil aula. Ya kan? Kemudian al-mutawasit minal fuqaha, yaitu man lam yablugh darajatan ijtihad walakin arafa jumlatan mustaksaratan minal fiqh. Ay yurja'u ilaihi fi nawazil. Yurja'u ilaihi katsiran fi nawazil wa illam yakun mustahidan. Seperti para mufti-mufti zaman sekarang, orang-orang ahli basul masail, itu semuanya disebut sebagai fuqaha. Yaitu al-mutawasit fi ilmi fiqh. Bukan al-mutahi, al-mutahi sudah levelnya mustahid. Tapi kalau yang baru belajar matan takrib Mukhtasar Suja, apakah dia juga masuk ke dalam wakafnya ini? Enggak masuk. Al-mubtadi'in la yadkhuluna fi musamma al-faqih. Al-mubtadi' la yadkhul fi musamma al-faqih. Enggak. Tapi al-mutawasit itu tafsirnya para fuqaha. Itu bukti bahwasanya kali kata-kata al-fuqaha, al-faqih, al-fiqh itu yutlaku lain indal fuqaha yutlaku ala man balagha martabat al-ijtihad atau man lam yablugh darajat al-ijtihad walakin arafa jumlatan mustaksaratan min al-furu' bihaitsu yurja'u ilaihi
fil nawazil. Para mufti. Enggak. Tapi al-mubtadi yang baru hatam Mukhtasar Abi Suja, takrib, atau baru baca kitab, baru separuh, awal-awal tidak masuk. Dai, enggak masuk. Mubalik enggak masuk juga. Jadi dia enggak boleh ngambil wakaf yang ketika saya wakafkan hartaku ini untuk para fuqaha, enggak masuk. Mubalik, dai di televisi enggak masuk. Enggak masuk. Itu fungsinya di situ. Oke, kembali lagi, jadi di sini ada definisi indal usuliyin. Nasu alaihi az-Zarkashi fil Bahr al-Muhit. Ada ta'rif istilahi li fiqh indal usuliyin. La indal fuqaha. Kalau fuqaha tidak mensyaratkan itu. Oke, kita syarhul tarif. Jadi namanya disebut syarhul tarif. Kita menjelaskan tarifnya. Wal fiqhu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Oke. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang amali. Di mana pengetahuan tadi itu al-muktasab, tercapai, teristimbati, dicapai, diusahakan dari apa? Dari dalil-dalil yang tafsir, dalil yang terperinci. Artinya punya kemampuan untuk mengambil hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Itu syarat tarifnya. Kata-kata al-ilmu di sini oleh para ulama ada kritikannya. Setiap takrif dalam ilmu itu selalu ada kritikannya. Karena di sini para ulama berlomba-lomba untuk tangkih al-ulum dalam membersihkan atau membuat bangunan ilmu itu benar-benar jamik, manik, benar-benar bersih, tidak ada unsur-unsur yang lain, di mana bisa benar-benar siagohnya, uslubnya itu benar-benar kuat. Karena itu ada yang namanya rudud atau an-naqd ala ta'rif. Pertama yang dikritik ya Pak, yang disebutkan para ulama al-ilmu. Kenapa kamu menyebutkan definisi al-fiqh ada al-ilmu, padahal ilmu itu adalah bukan sekedar fikih. Ilmu itu al-idrak, al-jazim, al-mutabiq, lil-waqi' al-mujibin. Al-idrak, al-jazim, keyakinan yang pasti. Al-mutabiq, lil-waqi' al-mutabiq, lil-waqi' yang sesuai dengan faktanya, lil-mujibin. Karena ada dalil yang mewajibkannya. Ada dalilnya. Apakah fikih seperti itu? Kebanyakan fikih enggak seperti itu. Kenapa? Karena itu dalam Minhajul Usul, Al-Ghazali mengatakan, Qila al-ilm, al-fiqhu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muhtasab bil adillah tafsiliyah. Qila al-fiqhu min babil dunun. Nah, kritikan yang pertama. Tuh, fikih itu termasuk min babil dunun karena mu'dzam furu' al-fiqhiyah dhaniyah. Limadha atlaqtum kalimata al-ilmu ala ma huwa madnun. Padahal don seperti ada maradul idrak, al-ilmu itu al-yakin atau ghalabatul don. Kemudian ada don di mana dia itu dugaannya itu di atas 50%. Kemudian ada syak ya kan 50%. Di bawahnya wahm. Ya kan? Kemudian al-jahl. Nah, fikih itu nyaris dalil-dalil nyaris tidak ada yang qat'i. Dalil-dalilnya dhonni. Kenapa? Limadha atlaqtum kalimat al-ilmu alladhi huwa al-idrakul jazim al-mutabiq lil-mujibin alladhi huwa bi makna al-yaqin al-fiqh. Limadha arrastum al-fiqh bil-ilmi ma'an al-fiqh huwa madnun listifadatihi min adillah ad-dhanniyah. Ya kan ya? Kenapa? Itu kritikannya pertama. Dijawab, qulna al-mustahid idza dhanna al-hukma wajaba alaihi al-fatwa wal-amali bihi
wal 'amalu bihi lil dalil qati' ala wujub ittiba'i dhanni fal hukmu maqtu'un bihi wa dhannu fi tariqihi. Itu kata Al-Baidawi dalam Minhajul Ushul. Nah, saya tidak menerima bahwasanya fikih itu membabi dunun, ya terima. Loh, fikih itu bukan dzon, tapi qat'i. Al-mustahid tidak dzon. Tapi dzonni itu hanya jalurnya saja. Dengan hasil keputusan fikih itu qat'i. Hasil keputusan fikih itu qat'i. Tidak dzonni. Dia mengatakan al-mustahid. Nah, kenapa seperti itu? Prosesnya seperti ini. Fikih itu digali oleh seorang mustahid. Prosesnya seperti ini. Al-mustahid idza dhanna al-hukma. Seorang mustahid jika dia menduga, bukan meyakini, menduga. Menduga hukum. Kenapa menduga? Karena dalilnya itu dhoni. Oke, menduga. Idza dhanna al-hukma, jika menduga hukum, wajaba alaihi al-fatwa wal amal bihi. Sudah menduga, dugaannya kuat. Orang mustahid, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dia punya dugaan yang kuat, tidak sampai yakin, tapi dugaan kuat. Karena itu ada riwayat ra'yi shawabun yahtamilu khata' wa ra'yi ghairi khata'un yahtamilu shawab. Seperti itu kan? Nah, artinya masih ada kemungkinan. Ya. Al-mustahid tidak dhanna al-hukma. Meskipun dhon, tapi wajib alaihi al-amal bihi. Meskipun dhon, tapi wajib alaihi al-amal bihi. Tetap. Duh, bukannya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wala takuma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Duh, kok tapi wajib diamalkan. Kenapa? Beda. Itu ayatnya ini berbicara tentang ilmu li'tiqad, bukan ilmu fikih. Wala takuma laisa laka bihi ilm. Sering saja orang pakai dalil wala takuma laisa. Maksudnya itu ilmu akidah, bukan ilmu fikih. Salah. Nah itu, al-mustahid idza zanna al-hukmu hukma wajaba alaihi al-amal bihi. Kenapa demikian? Ini dalil qat'i ala wujub ittiba'i dzann. Karena ada dalil yang qat'i yang mengharuskan seorang mustahid jika sudah menduga hukum untuk mengamalkannya. Berarti kewajiban seseorang mustahid mengamalkan hasil ijtihadnya meski ini dzanni itu karena apa? Karena ada dalil yang qat'i di mana yang menyuruh bahwasanya seorang mustahid jika sudah menduga hukum harus diamalkan. Dan keputusannya itu pasti benar bagi dia, bagi seorang mustahid. Ini dalil yang qat'i ala wujub ittiba'i dzann. Karena ada dalil yang qat'i yang mengharuskan orang itu mengikuti dalam masalah fikih. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mencapai derajat yakin dalam masalah fikih kecuali hanya beberapa dari masalah Islam. Nah, dalam kontinya itu apa? Ijma. Ijma. Para ulama berijma bahwasanya jika seorang mustahid telah menduga fikih, telah mengeluarkan badlul majhud di tahsilil maksudnya dalam masalah fikih, keluarkan, akhirnya mencapai kesimpulan hukumnya ini A. Atau hukumnya ini B. Oke. Maka dia wajib mengamalkan bagi diri sendiri. Padahal itu dhonni. Dia tahu kalau itu dhonni. Tapi sudah mengeluarkan segenap cara, segenap usaha untuk mengistinbat dalil, istinbat hukum dari dalil-dalil. Maka wajib. Lidhalil qat'i ala wujub ittiba'i dzann. Karena itu andai kata, ini kata Syekh Al-Buti bilang, andai kata tidak ada dalil qat'i yang menunjukkan bahwasanya seseorang wajib mengamalkan dzonnya dalam masalah hukum syar'i, maka sama sekali tidak ada kewajiban kita mengamalkan fikih. Tapi ada dalil yang ketiga, yaitu ijma. Para ulama sepanjang zaman, mulai dari zaman sahabat, itu selalu mengamalkan hal-hal yang dzonni. Para sahabat dikirim oleh para rasul, sahabat dikirim oleh rasul ke berbagai penjuru. Ada yang dikirim ke Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan begini, kaifa taqdi idza urida laka qada? Aqdi bi kitabillah. Fa in lam tajid aqdi qal aqdi bi sunnati Rasulillah. Fa in lam tajid qal astaghfiruhi wala alu. Nah, karena kata istihad ra'yi dan wala alu, saya tidak mengambil, tidak berlebihan. Wala alu tidak berlebihan.
Itu ada juga ini berarti menunjukkan bahwasanya itu dhanni karena tidak ada Qur'annya. Atau memang dalalannya dalam Quran atau dalam hadisnya memang dhanni, ya kan ya? Sudah ada ijma, ini dari dhanni, tapi semuanya mengamalkan itu. Karena dhanni, buktinya apa? Bukti yang lain sesama dhanni itu bisa ta'aruf. Fikih ini bisa istilah. Fikihnya Imam Abu Hanifah istilah dengan fikihnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i istilah dengan Imam Malik. Imam Malik istilah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu bukti kalau itu dalilnya adalah dhanni. Karena la yumkinu ta'aruf bainal qat'iyyah. Kalau kayaknya. La yumkinu at-ta'arudu bainal qat'iyyah. Wa innama amkana ta'aruf bainal dhanniyat. Ya, oke. Tapi jika terjadi ta'arud antara dhanni dan qat'i yang dimenangkan qat'i, ya kan? Jadi at-ta'arud innama waqa'a fil dhanniyat wa la yaqa'u fil qat'iyyat, bainal qat'iyyat. Ya. Jadi ta'arudnya terjadi dalam yang dhanni saja. Ada dalil yang qat'i yang menunjukkan bahwasanya seorang mujtahid itu harus mengamalkan hasil dhannya dia. Dalil qat'i ala wujub dzann. Karena itu kesimpulannya, setelah proses orang mujtahid mengambil hukum, kemudian dia wajib mengamalkan hasil dari ijtihad. Kesimpulannya, fal hukmu maqtu'un bihi. Maka hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid itu maqtu'un bihi. Sudah qat'i bagi dia indah mujtahid. Artinya mujtahid, jika dia beristihad benar-benar, dia itu tidak boleh keluar dari ijtihadnya. Haram bagi dia. Seorang mujtahid harum alaihi taqlid. Seorang mujtahid itu haram taqlid. Dia punya pendapat ini, dia yakin pendapat seperti ini, zonnya kuat seperti ini. Ada mujtahid yang lain, punya pendapat yang lain. Saya nggak ikut pendapat saya ikut yang lain. Haram. Kalau mukhalif, nggak haram. Karena dia nggak mengeluarkan kemampuan pendapatnya untuk apa. Zonnya itu masih lemah sekali. Kebanyakan mukhalif itu hanya husnudzon kepada seorang mujtahid. Kalau mujtahid nggak bisa. Jadi nggak bisa. Nggak bisa sama sekali taklid. Nah, hukum maqtu'un bihi inda mujtahid. Hukum menurut dia setelah proses ijtihad itu maqtu'un bihi qat'i jadinya. Wa dhannu fi tariqi. Dhannya itu hanya dari jalur dia mencapainya saja. Tapi ketika jalur sudah mencapai, ada ketambahan dalil yang qat'i yang menyatakan apapun yang kamu capai dengan jalur dhanni tadi wajib kamu amalkan. Jadi hasilnya tetap natijanya itu qat'i. Hukum hasil dari fikih itu qat'i. Meskipun jalurnya itu dhanni. Itu kritika, itu jawaban kritika dari al-fiqhu min babi dzunun mengatakan enggak pas kamu mentarifkan fikih sebagai al-ilmu. Karena al-ilmu itu al-idrak wal jazm al-mutabiq lil waqi' lil mujib kan al-mujib seperti itu. Enggak al-fiqhu min babi al-qadiyah. Karena kenapa? Karena hukum waktu itu zon historiki. Zonnya itu hanya terjadi di jalur mencapai hukumnya, mencapai fikihnya, istimbat hukumnya. Tapi hasilnya itu qat'i bagi dia. Ya kan ya? Itu dalam hasil usul. Oke, berarti ilmu berarti tidak masalah. Berarti pas mendefinisikan hal itu alilmu bilahkam syar'iyyah. Itu bagi yang terima. Ada yang mengatakan, enggak, ini enggak tetap. Al-fikir tetap membabi dzunun, benar. Tapi ilmu di sini bukan al-ilmu yang al-khos, al-ilmu al-khos. Karena gini, ada al-ilmu, makna al-ilm al-a'am, ada makna al-ilm al-khos. Yang al-ilmu adalah al-idrak, al-jazim, al-mutabiq, limujibin, al-mutabiq, limujibin. Itu adalah ta'rif al-ilm al-khos. Yang lebih khusus. Ada yang lagi disebut sebagai al-ilm yang al-a'am, bimakna al-ilmu bimakna al-a'am, bimakna yang lebih umum. Yaitu apa? Al-idrak, mutlaqul idrak. Al-ilmu huwal ma'rifah, al-ilmu huwal idrak. Jadi maksudnya di sini, kalau kita menafsirkannya al-ilmu bil ahkam adalah ilmu yang bimakna al-akhos, berarti meyakini hukum. Terjemahkannya meyakini hukum syar'i. Nah, tapi kalau al-ilmu bimakna al-a'am, berarti mengetahui saja, mengetahui hukum. Jadi makna ilmu ada dua macam. Al-ilmu bimakna al-am, al-ilmu bimakna al-khos. Yang al-ilmu bimakna al-yakin, itu namanya al-ilmu bimakna al-khos, yaitu al-idrak, al-jazim, al-mutabiq, limujibin. Ya kan ya? Tapi ada juga yang
Gimana am? Nah, ulama yang mengatakan demikian yaitu ulama mengatakan enggak, fikih tetap hukumnya adalah dhonni karena banyak dari fikih hukumnya dhonni. Kenapa? Banyak hasil dari fikih itu kias. Sekarang hasil dari kias itu dhonni karena ta'aruf baina al-qiyasain. Ada namanya ta'aruf baina al-aqisa seperti itu. Ya kan? Tetap al-fiqh di mana dhonni. Al-fiqh dhonni. Lah, terus ta'arufnya ini tetap benar. Kenapa? Karena di sini kita mengatakan al-ilmu bil makna al-a'am, yaitu mutlaqul idrak. Mutlaqul idrak, ya kok mengetahui. Baik itu mengetahuinya itu adalah yang qat'i, dhonni, semuanya ya 10 bulan aksar. Coba. Berarti al-ilmu qad yutlaqu bil ma'na al-'am wa huwa mutlaqul idrak wa qad yutlaqu bil ma'na al-akhas wa huwa al-idrak al-jazm al-mutabiq li waqi'. Al-mutabiq li mujibin. Ya nih. Oke, berarti membahas tentang. Kemudian al-ahkam, mengetahui hukum-hukum. Nah, kata-kata al-ahkam di sini adalah betul ahkam di sini jamaknya dari hukum. Al-ahkam jamu hukmin. Al-jam'u al-muhalla al-yufidu al-umum. Ya kan ya? Itu kaidahnya seperti. Berarti ada lafaz dijamakan kemudian ditambah al. Berarti yufidu al-istighraq, yufidu al. Berarti jami'ul ahkam. Al-ilmu bijamil ahkam. Berarti ini adalah mengetahui seluruh hukum syar'i yang amali yang diketahuinya dari al-muqtas min adillah tasbir. Meskipun tanpa kata-kata kullal ahkam, bahasa Arab itu detail. Beda al bentuk sifatnya, itu fungsi maknanya itu lain. Kalau kalian semakin dalam memaknai, semakin dalam ilmu-ilmu alat, semakin paham. Berarti kata-kata singkat dalam bahasa Arab itu mengandung banyak makna. Al-ilmu bil ahkam itu maksudnya mengetahui semua hukum. Karena al-nya di sini, ya kan, adalah al lil istighraq. Al yufidu al-umum. Kaidahnya al-jam'u al-muhalla. Jamak bentuk jamak yang muhalla, yang dihiasi, ditempeli. Bi al dengan al-sarif itu yufidu al-umum. Oke, ada usul fikih nanti kita bahas di bab al-umum, al-khusus. Berarti mengetahui seluruh hukum. Ya kan ya? Berarti sini adalah mengetahui seluruh hukum syar'i. Oke ya? Jelas. Kalau demikian, kalau alif demikian, ada dua iktiraf di sini. Ada dua kritikan oleh para ulama. Pertama, dalam Mukhtasar Ibnu Hajar disebutkan wa urida ay turudu dikritik. In kana al-murad al-ba'd lam yasari lidukhuli al-muqallid wa in kana al-jami' lam yan'aqis lisubut ila adri. Kata-katanya tiga, tapi butuh tafsiran panjang. Kalau bisa dipahami harus pakai cara. Jadi al-mukhtasar, al-kitab yukhtasar liyuhfad wa yubasar liyufham. Kitab itu diringkas supaya dihafal, mudah dihafalkan, tapi dipanjang lebarkan supaya bisa dipahami. Karena itu mukhtasar kita hafalkan, kemudian syarahnya kita baca supaya dipahami. Ya. Kata-kata al-ahkam di sini, ta'rif ini dikritik oleh para ulama dari sisi bahwasanya dia tidak jamek, tidak manik. Mengatakan wa urdu ingkar al-murad al-bab lam yatari. Jika yang dimaksud hukum di sini al-ahkam di sini adalah ba'dul ahkam ay al-ilmu bi ba'dil ahkam, maka lam yatari. Itu jamek. Padahal cara tarif adalah ayyakuna jami'an wa mani'an. Jami'an li jami'il afradil mu'arraf wa mani'an min dukhuli ghairil mu'arraf fi ta'rif. Ya kan? Harus jamek mengumpulkan seluruh. Nah, kalau yang dimaksud hukum di sini, al-nya di sini, itu adalah sebagian saja. Bukan seluruh hukum, tapi juga al-ilmu bidatil ahkam, bukan al-ilmu bidatil ahkam, bisa dijelaskan. Maka namanya tol tidak jamek. Tidak jamek, kenapa? Lidukhuli al-muqallid. Maka muqallid bisa masuk ke tarik ini. Karena kalau sekedar mengetahui, ya kan? Mengetahui hukum, sebagian hukum, maka tidak harus mustahil. Seorang muqallid yang mengetahui beberapa hukum dari orang lain, misalnya,
Ya kan ya? Dari orang lain misalnya dia belajar bab Muqaddimah Mukhtasar Abi Syuja, kemudian bab Fahro saja, dia udah selesai. Berarti apakah dia disebut sebagai faqih atau al-mujtahid di sini? Berarti masuk dong di situ. Masuk dong. Nah, berarti tarifmu nggak lengkap di sini. Kalau tarifmu ghairu jami' lil muqallid, li ilmi muqallid. Karena harusnya karena sebagian juga masuk. Karena nggak masuk seluruhnya, muqallid nggak kamu masukkan ya kan? Ya, muqallid nggak saya masuk. Berarti kamu ghairu jami' tak ada sanksi. Karena muqallid juga memiliki kualifikasi yaitu di babil ahkam, ya kan ya? Itu kalau kamu maknai al di sini ahkam di sini sebagai di babil ahkam, maknanya ba'd. Wa in kana al-jami' lebih al-aqis. Jika maksudnya al di sini adalah seluruhnya, yaitu al-ilmu bi jami'il ahkam lam yanaqis, maka ghairu mani' li thubuti la adri, karena ada kata-kata la adri dari para mujtahid. Karena dinukil Imam Malik itu pernah ditanya 40 persoalan. Di dalam 36-nya beliau mengatakan la adri. Jadi Imam Malik pernah ditanya seseorang, Imam Malik, hukumnya ini apa? La adri, la adri, la adri. Sampai 36 kali. Soalnya 40, nggak bisa jawab itu 36 kali. Yang bisa jawab cuma 4 kali. Loh, padahal kita waqa'al ijma' annal Imam Malik mujtahid. Kan sudah ijma', Imam Malik termasuk mujtahid. Demikian juga Imam Abu Hanifah, demikian juga Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu mujtahid, ya kan? Nah, berarti beliau nggak masuk kategori fikih di sini dong. Nggak masuk tarif di sini dong. Karena katanya al-ilmu bi jami'il ahkam. Imam Malik tidak mengetahui jami'il ahkam. Beliau ditanya 36 persoalan, 40 persoalan, 36 nggak bisa menjawab. Berarti Imam Malik keluar dari definisi. Padahal kamu sepakat bahwasanya Imam Malik masuk dari definisi ini. Masuk definisi mustahil. Itu fakih. Ya kan ya? Jadi urida inkan al-murad al-bab lam yattari li dukhul al-muqallid wa in kana al-jami' lam yanaqid li thubut ila adli. Itu kritikan para ulama dalam ini. Jawabnya bagaimana? Wa ujiba bil ba'di wa yattari. Lianna al-murad bil adillah al-amarat. Si jawab, maksudnya enggak, saya oke, kamu kasih, tadi kamu ngeritik saya dikasih dua pilihan. Bahwasanya ada kalanya al di sini di makna al-ba, ada kalanya al di makna al-jami. Oke, saya milih yang ba, yang pertama. Itu menggunakan uslub asal berupa taksim di sini. Pakai uslub berupa taksim. Saya milih salah satunya. Oke, saya milih al-ba. Maksudnya al-ahkam di sini al-ilmu biba bil-ahkam. Tapi saya tidak terima bahwasanya ketika saya mengatakan bahwasanya al-ilmu biba bil-ahkam di sini itu tidak jami' takrifnya. Enggak, saya enggak terima. Wa ujiba bil ba'di wa yattari tetap jami', tetap takrif ini jami'. Kenapa? Tetap jami' padahal muqallid enggak masuk di sini kan? Berarti kamu enggak memasukkan muqallid kan? Padahal muqallid juga ya arif biba bil ahkam. Ya, kenapa? Li'anna al-murad bil adillah, kata di sini ahkam asy-syar'iyyah an adillah kata-kata adillah. Li'anna al-murad bil adillah al-amarat. Yang dimaksud dengan dalil itu adalah al-amarat. Nah, level ada levelnya dalil, ada levelnya amarat. Level argumen. Argumen dalam fikih atau dalam ilmu-ilmu syar'i itu ada dua macam. Ada yang dalil, ada yang disebut sebagai dalil, ada yang disebut sebagai amarat. Dalil itu yutlaqu inda mustalahat ba'd, menurut istilahnya para sebagian ulama, bahwasanya dalil yutlaqu ala ma yufidu al-qat'. La yutlaqu illa ala ma yufidu al-qat'. Tidaklah diucapkan kecuali bagi argumen yang menimbulkan keyakinan. Artinya argumen yang qat'i. Tapi yang dalil tidak disebut sebagai dalil, tapi hanya disebut sebagai amar, indikatif. Itu menurut mustalah sebagian ulama. Gimana? Terkadang ulama yang lain
Nah, ad-dalil yasmulu ismail. Qismu al-dhanni, qismu al-qat'i. Tapi ini menurut Musola. Enggak. Bagi al-bi'ah. Enggak. Berarti saya mengatakan bahwasanya tetap ini adalah al-ilmu bid'atil ahkam, tapi tetap wayatorik, yaitu jami'nya jma'. Dia jami'. Tarifnya itu jami'. Kenapa? Karena yang dimaksud dalil di sini adalah al-amarah. Nah, kalau sudah amarah, itu berarti la yadkhulu ayat la yastati'u an yastadilla bil amarah illa mustahil. Tidak akan bisa menggunakan amarah kecuali seorang mustahil. Kalau mukallaf itu bisa menggunakan dalil, tapi tidak bisa menggunakan amarah. Kenapa? Karena amarah itu baina al-dhaniyah istidlal, baina al-dhaniyah itu as'ab minal istidlal baina al-qat'iyah. Enggak. Bil qat'iyah, istidlal bil qat'iyah itu ashal dikasir minal istidlal bil dhaniyah. Kenapa? Kalau dhaniyah itu punya kemungkinannya banyak. Ta'arufnya itu banyak sekali. Kan kaidahnya yang tadi saya sebutkan bahwasanya yumkinu ta'aruf baina al-dhaniyah wa la yumkinu ta'aruf baina al-qat'iyah. Ya. Kalau sudah ta'aruf, ini susah. Dalilnya wajar. Sudah ta'aruf wajar. Kalau amarah itu dia itu dhanni saja, berarti kan kemungkinannya dia itu ta'arufnya panjang. Ada di sini paradoks antar satu sama lain. Bagaimana mendamaikannya? Jika ini bentuknya am, jika ini khos, menurut Imam Syafi'i yuqaddamul khos alal am. Jika ini mutlak, ini muqayyad, yuqaddamu al-muqayyad alal mutlak. Itu kaidah-kaidah yang panjang sekali dan tidak mungkin diketahui kecuali oleh orang mustahil. Tidak mungkin mukallaf. Karena itu mukallaf meskipun kita memaknainya al-ilmu bid'atil ahkam, mukallaf ya masuk. Kenapa? Karena ada kata-kata dalil di setelahnya. Terusannya ada dalil. Ya, yang dimaksud dalil di sini bukan mutlak dalil, tapi adalah al-amarah. Amarah itu levelnya lebih susah dipahami dibandingkan dalil. Karena misalnya qat'i itu gampang. Karena itu menguasai ilmu kalam itu lebih mudah dibandingkan menguasai ilmu fikih. Ilmu kalam itu karena dalil-dalilnya qat'i. Kalau itu dalil-dalilnya dhanni. Istimalnya banyak sekali kalau dhanni. Istimal ta'arufnya antara adillah itu istimalnya panjang sekali, ya kan ya? Misal saya kasih contoh, kenapa mudah, ilmu kalam mudah. Yang susah itu istilah-istilahnya, tapi ilmu kalamnya itu mudah. Istilah kamu dengan dalil yang itu mudah. Qul huwa Allahu ahad, kata-kata Al-Quran. Katakanlah Allah itu satu. Oh, itu dalilnya qat'i. Semua orang paham. Bisa mengkritik semua akidah yang berakidahkan dua Tuhan, tiga Tuhan. Bisa. Kenapa? Dalilnya qat'i, gampang sekali. Setiap orang bisa. Kalau dua, gimana kalau mereka berantem? Ayo, misalnya. Kalau nggak akur salah satunya, berarti yang kalah itu bukan Tuhan. Jadi mana yang menang, ya kan? Terus kalau mereka akur, berarti salah satu, berarti bagiannya terpisah-pisah. Kamu ngurus ini, kamu ngurus berarti ini. Tuhan untuk yang ini, tapi dalam masalah ini dia bukan Tuhan. Kalau ini Tuhan masalah ini, bukan Tuhan. Gampang. Kalau dalilnya itu gampang sekali. Allah itu satu. Kalian sudah tahu, gampang sekali kritiknya. Tahu nggak? Hanya butuh sedikit kecerdasan. Kalau yang nggak bisa berarti harus perlu belajar gitu supaya hanya sedikit, banyak bisa pakai akal bisa. Ya, karena dalilnya qat'i. Kan berarti susah. Itu bagaimana kamu mengambil istilah dengan hadis ini? Hadisnya ada, Qurannya ada, ya, tapi banyak, ratusan ribu, apa? Jutaan, sanadnya jutaan. Gimana? Karena itu lebih mudah yang pasti daripada dhanni. Karena itu yang dibaca di sini ayat li'anna al-murad bil adillah al-amarah. Karena amarah nggak bisa digunakan kecuali orang musyrik. Karena itu la yadkhulu al-muqallid fi ta'rif min babi li dzikri al-adillah. Li'anna al-murad bil adillah huna al-amarah, ya kan? Oke, berarti dia sudah milih al-ilmu bid'atil ahkam. Oke. Nanti kamu kasih pilihan yang lain, yaitu murad yang dimaksud dari al-ahkam di sini adalah jami'il ahkam. Yang maksudnya al-fiqh huwa al-ilmu bijami'il ahkam. Oke, tapi kamu mengatakan bahwa lam yang aktif, lam yamna dukhulu ghairul ma'ruf fi ta'rif. Ya kan? Saya enggak terima itu. Tetap manik, tetap tarifnya ini manian, tetap manik. Meskipun itu maksudnya adalah li'anal murad di al-ahkam di sini semuanya. Di tubutil azri, meskipun demikian. Kenapa? Karena yang dimaksud wa ujiba wa
Wa ujiba bil jami' wa yan'akis li'anna al-murad bil ilmi li'anna al-murad tahayyuhu lil ilmi bil jami'. Area dimaksud di sini yang dimaksud al-ilmu bil jami'il ahkam itu maksudnya tahayyuh. Tahayyuh itu punya potensi untuk mengetahui seluruh ilmu. Jadi biasa para ulama mendefinisikan ilmu itu al-ilmu bil ahkam, maksudnya bil jamil ahkam, tapi maksudnya dia punya potensi mengetahuinya. Seperti para ulama. Imam Malik meskipun ditanya 40 permasalahan tidak bisa menjawab 36 masalah. Tapi Imam Malik itu punya potensi, punya tahayyuh, punya kesiapan untuk menjawab semuanya. Kenapa beliau tidak menjawab 36 soal? Karena mungkin beliau masih ada urusan yang lain. Atau butuh waktu untuk istirahat. Tapi tahayyuhnya itu ada. Seorang mustahik jika sudah mencapai level istihad, itu meskipun di waktu itu ditanya dia tidak bisa menjawab, perlu sedikit berpikir tawakuf. Tapi dia punya kekuatan, kemampuan, kesiapan untuk beristihad. Kalau dia nanti sudah tawajuh untuk istinbat, dia pasti ketemu. Nah, yang dimaksud ilmu ya seperti ini, tidak semuanya. Setiap orang misalnya, orang ini ahli nahwu. Enggak setiap tafsir nahwu itu tiba-tiba ada hadir satu halan ketika ini sudah enggak. Tapi ketika dia apapun pertanyaan, kalau dia ingin tawajuh terhadap ingin menjawabnya, dia bisa. Tahu enggak? Jadi bukan berarti orang mustahil itu ketika langsung ditanya itu langsung jawab semua, enggak. Jangan kira tiba-tiba seorang dai misalnya balik saya semua pertanyaan dijawab. Itu kacau gitu. Nanti jawabnya itu ada benernya, banyak salahnya. Karena semuanya dijawab, betul. Ya kan ya? Itu berbahaya. Mustahil aja diberi pertanyaan 40 yang jawab cuma 36. Yang dijawab cuma 4, 36 nggak dijawab. Ya kan ya? Nah, yang dimaksud al-ilmu bijamil ahkam ay tahayyuhu lil ilmi bijamil ahkam. Itu biasa. Tapi yutlaku katsiran. Makna ilm di makna tahayyuh itu katsiran. Tapi ada rajulun alimun. Kata rajulun taqiun, bukan berarti ketika ditanya fikih dia langsung bisa jawab semuanya. Maksudnya dia aku pertanyaan. Oke, saya kasih waktu, saya membuka. Enggak butuh waktu yang lama, enggak membutuhkan waktu yang panjang, dia bisa menjawabnya. Semuanya seperti itu. Oh, ini rajul usuli, misalnya al-fiqh. Ditanya apa? Oh, belum bisa. Ya, bukan berarti dia langsung hilang sifat usuli, tidak. Tapi dia punya potensi, punya kesiapan untuk menjawabnya. Dengan cara dia mutola'ah lagi, istihad lagi, istinbat lagi, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya kan ya? Berarti tak. Jadi di sini kata-kata al-ahkam di sini tetap pas. Jadi tetap tarifnya ini jami'an mana, baik itu al-ahkam di sini dimanai al-ba'd atau dimanai sebagai al-jami'. Oke. Al-ahkam syariah, syariah. Ada al-amaliyah, al-ilmu bil ahkam syariah, al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiriyah. Ada al-amaliyah. Al-amaliyah di sini dipilih oleh Imam Tajuddin As-Subki untuk mengeluarkan beberapa hal. Ya kan ya? Nanti ada keterangannya di situ. Karena di dalam tarifnya Ibnu Rajab, dalam mukhtasarnya, beliau lebih memilih kata-kata far'iyah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-far'iyyah, bukan al-amaliyah. Kata As-Subki dalam Manhul Mawani', beliau mengatakan bahwasanya saya lebih memilih kata-kata al-amaliyah dibanding far'iyah. Kenapa? Karena kata-kata far'iyah itu mengindikasikan bahwasanya hukum yang fikih itu adalah furu', lebih rendah dibandingkan yang ilmu kalam, usul jin. Padahal ilmu fikih itu nggak semuanya seperti itu. Ada level-level ilmu fikih, dia itu levelnya itu tinggi. Misalnya wujub sholat. Waman angkara wujub sholat kafar. Ya kan berarti levelnya itu meskipun buruk levelnya bisa tinggi. Dia lain pelaku alaihi al-far. Kan? Karena itu yang pasti adalah al-amaliyah. Maksudnya adalah ada ilmu tentang ahkam syariah yang amali yang diamalkan. Beda dengan ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu i'tiqadi, ilmu al-ilmi, enggak, ilmu i'tiqadi yang diyakini, tidak ada prakteknya di aktivitasnya, enggak ada. Karena itu ada makalah-makalah di Indonesia yang masyhur sekali itu
banyak yang salah. Misalnya kita harus bertindak sesuai dengan akidah, itu salah. Bertindak itu sesuai dengan fikih. Kalau kita harus berkeyakinan sesuai dengan akidah, benar. Akidah itu tempatnya di hati. Enggak. Bertindak, aktivitas itu hukumnya fikih. Jadi bertindaklah sesuai dengan ilmu fikih, tapi berkeyakinanlah sesuai dengan ilmu kalam. Kita harus bertindak sesuai dengan akidah, itu salah. Harus dijelaskan. Meskipun maksudnya benar, tapi kata-kata itu sebenarnya. Bertindak itu sesuai dengan ilmu fikih, bukan sesuai dengan ilmu kalam. Karena kalam itu urusannya itu qadar. Enggak. Jangan ya. Tapi aktivitas af'alul mukallaf itu domainnya adalah domain fikih, bukan ilmu kalam. Oke ya. Karena itu Jamul Jawab lebih memilih al-amaliyah. Al-muktasabu maksudnya adalah istilah kalau Ibnu Hajib lebih memilih kata bil istidlal min adillati at-tafsil yaumi dari dalil-dalil. Berarti definisi al-fiqh adalah ilmu mengetahui hukum-hukum syar'i yang amali, di mana pengetahuan itu diambil dari dalil-dalil yang tafsili. Berarti tidak bisa mencapai derajat fikih di sini kecuali mustahid, ya kan ya? Jadi la yusafu bil fiqh huna illa mustahid. Al-fiqh huna di mana al-istidlal, ya kan? Oke. Saya itu keterangan saya tanpa membaca syarah. Sekarang kita membaca syarahnya. Jadi syara'a al-Zarkasi fi syarhi hadzal matn. Qal hadza haddul fiqh istilahan. Ini adalah definisi fikih istilahan. Istilah ini apa? Istilah usuliyyin, bukan istilah fuqaha. Disebutkan oleh beliau dalam kitab Bahrul Muhit itu, ini istilahnya usuliyyin, bukan istilah fuqaha. Fal ilmu jinsun, kata-kata al-ilm belakang ilmu jins. Ada jins dan fasal kan, kalau dalam definisi ada jinsun qorib. Ini di sini maksudnya sebagai jins. Walau abdar bil ma'rifah lakan asal. Beliau memberi andai kata al-ilmu belakang diganti al-ma'rifah belakang atau ma'rifah belakang lakan ahsan. Maka lebih baik. Kama qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taqiyuddin beliau, yaitu Taqiyuddin As-Subki. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin, fa'innal ilma yutlaqu bima'na husulil ma'na fi dhihni wa yutlaqu ala akhassa min dhalika. Yang saya katakan, kenapa harusnya ma'rifah saja? Karena ilmu dimutlakan, maksud dimutlakan diucapkan untuk menyebut makna, tercapainya makna di dalam otak itu disebut sebagai alim. Husulu suratis syai' bil aqli, itu disebut ilmu. Di mana al-ham. Demikian juga dimutlakan pada yang lebih khusus, yaitu al-idrak, al-jazim atau al-i'tiqad, al-jazim al-mutabiq bil mujibin. Ya kan ya? Walihada ja'a su'alun lah. Walihada ja'a su'al. Karena ini ada pertanyaan, ada kritikan. Al-fiqhu min babil durur, fala yahsulu ja'luhu ilman. Fikih itu babnya bab doni. Maka tidaklah baik menjadikan fikih itu mentarifkannya sebagai al-ilmu. Al-fiqhu al-ilmu bilahkam. Harusnya kan balik kan. Doni kok kamu tarifkan sebagai al-ilmu. Sesuai dengan al-ilmu dimana al-akhlas. Ya kan ya? Waman abdara bil ma'rifah sarifa minhu lidhalik intahar. Dan barang siapa mentakdirkan atau mendefinisikannya dengan ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, maka sarifa mudaka, maka bisa lepas dari kritikan itu. Intahar. Wa qad infasala al-musannifu an hadha. Dan terkadang, dan sungguh musonif yaitu Tajuddin Jamul Jawab bisa keluar dari kritikan ini dengan cara faqala al-murad bihi huna as-sina'ah. Yang dimaksud al-ilmu di sini adalah as-sina'ah. Sina'ah itu ilmu, sina'ah itu ilmu, produk, hasil. Seperti kama taqul ilmu tahu atau sina'atul tahu. Jadi kata-kata al-ilmu di sini adalah sina'atul ahkam. Jadi semacam ada proses. Berarti dia tidak membahas apakah dia itu al-yakin atau enggak. Dia hanya sina'atul ahkam, mutlaqul idrak. Seperti itu. Sina'atul. Wahina ini yang jazu fi al-yakin. Maksudnya sina'at di sini al-mutlaqul idrak. Sina'at adalah di sini adalah mutlaqul idrak. Seperti yang saya sebutkan tadi. Karena hal itu dan saat bahwasanya al-murad bil ilmu huwa as-sina'ah, maka yang dari ad-dhann wal yakin, maka bisa tercakup di sini terjadi di dalam ilmu itu
tercakup dzon dan yakin sekalian. Berarti mutlaqul idrak. Al-ilmu huwa mutlaqul dzon. Imma bima'na dzon wa imma bima'na yakin. Semuanya yasmalu kilal qismain. Wala yaridu su'alud dzon. Karena itu tidaklah masuk, tidaklah pas mengkritiknya al-fiqh babi dzon. Kenapa? Karena al-ilmu bima'na mutlaqul idrak. Yasmulu al-yakin wa yasmulu ad-dzon. وهذا ينازع فيه أن جوابهم عن السؤال بالطريق التي ذكروها يدل على أن مرادهم بالعلم اليقين. Tetapi jawabannya musannif yaitu Tajuddin Subki di sini itu bisa digoyang. Digoyang dengan fakta apa? Digoyang dengan bahwasanya jawabannya para ulama ketika ada yang mengkritik al-fiqh min babil dzunun. Fikih itu babnya dzon. Kenapa kamu mentarikkannya seperti ini? Digoyang dengan jawabannya mereka. Jawabannya mereka Falfaku maktu'un bihi wa dhannu fi tariqi, ya kan ya. Jawaban mereka dari soal tentang yang bahwasanya fikih itu min babil dzunun, kenapa kamu mentarifkannya dengan al-ilmu? Ya dulu ala muradahum bil ilmi al-yaqin. Menunjukkan bahwasanya dimaksud oleh mereka ketika mentarifkan ilmu, mentarifkan fikih dengan al-ilmu belakang itu maksudnya al-yaqin. Jadi justru jawabannya para ulama yang ketika mendapat kritikan al-fiqh min babil dzunun itu justru kembali lagi membawa ke permasalahan yang pertama, yaitu apa? Bahwasanya al-fiqh itu dzon atau qat'i. Masalahnya di situ. Kan tadi sudah digiring bahwasanya al-ilmu di sini bermakna mutlaqul idrak atau asina. Berarti enggak masalah itu dzonni atau qat'i, enggak masalah. Kila bismain itu sudah masuk. Tapi jawaban mereka ketika dikritik al-fiqh min babil dzunun qulna al-bizai dzon hukm wajib alaihi al-amal bi bidalil qat'i ala wujub dzon. Falfaq maktu'un bihi wa dhannu fi tariqi. Justru jawaban itu membawa lagi ke permasalahan pertama. Permasalahan pertama apa? Fikih itu apakah dzonni atau qat'i gitu. Tahu enggak? Wa illa kana jawabu anna dhanna dakhilun fil ilmi. Jika tidak, maka jawabannya mereka adalah dzon itu masuk dengan ilmu, ya kan? Padahal jawaban mereka tidak seperti itu. Dzon itu berbeda dengan ilmu. Karena itu mereka mengkritik enggak. Fikih itu min babi al-qat'i, min babil ilm. Kenapa? Karena dzonnya itu hanya terjadi pada jalannya saja, tidak dari natijanya. Walau tajannabahu al-musannifu lasalima min at-tamahhul lidaf'i su'al. Andai kata musannif menghindari kata-kata al-ilmi belakang syariah tapi menggunakan langsung kata-kata ma'rifatul ahkam, maka pasti dia selamat dari tamahhul. Tamahhul itu adalah tahayyul. Dia mencari celah. Mencari celah lidaf'i su'al untuk mengkritik balik atau menjawab i'tirad, menjawab kritikan. Tamahul. Salah itu, tahamul salah. Tamahul. Tamahul itu tahayyul. Jadi musannif berusaha untuk menjawab kritikan. Itu kan tahayyul, mencari celah. Wa qawluhu bil ahkam faslun yukhya. Kata-kata ada jenis. Tadi al-ilmu jenis. Al-ahkam di sini ada fasl, ada jenis dan fasl. Dalam definisi itu ada jenis dan fasl. Fasal itu untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak termasuk. Jenis itu untuk mencakup semuanya. Fasal itu untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak termasuk. Nah, kata-kata al-ahkam, al-ilmu bil ahkam itu adalah fasal. Fasal yukhrijul idrak bila hukmin. Yang mengeluarkan idrak tanpa ilmu. Idrak tanpa hukum. Itu tidak termasuk al-ilmu bil ahkam. Seperti apa? Kalau ilmu bisa mengetahui zat kita itu bukan fikih. Atau mengetahui sifat juga bukan fikih. Al-haqiqah baik itu yang sifat hakikiyah atau idhofiyah. Fala syai'a min hadhihi al-ulum bi fikih. Maka tidaklah satupun dari ilmu-ilmu ini, ilmu sifat, ilmu bidzawat, al-haqiqiyah, ilmu bidzawat, ilmu sifat al-haqiqiyah wal idhofiyah, laisat bi fikih. Ya kan? Bukan terus fikih, karena al-fikih adalah ilmu bil ahkam, bukan bidzawat, bukan bi sifat. Ada tiga hal, ada hukum, ada sifat, ada zat. Ya kan? Kita mengetahui diri kita, itu ilmu bidzawat. Kita mengetahui sifat kita, itu ilmu sifat. Tapi kalau kita mengetahui hukum sesuatu, itu baru fikih. Berarti fikih adalah mengetahui hukum. Karena itu para ulama ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang menisbatkan hukum pada zatnya, itu ditakwil mereka. Apa? Yang dalam Al-Quran itu harama alaikum ummahat, diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Ibu kan dawat. Loh kok diharamkan? Tidak cocok. Dawat haram. Ini urusannya hukum. Ummahat itu urusan dawat. Kenapa? Hukum ditakwil. Oh enggak. Haram alaikum nikahul ummahat. Ditakwil, tambahin.
Itu. Karena kenapa? Tahu nggak? Ada juga apa? Hurimat alaikum maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai. Loh, bangkai itu zawat apa hukum? Zawat kan? Hurima itu hukum apa? Zawat. Hukum. Karena tidak. Hurima alaikum aklul maitah. Karena yang bisa dihukumi dengan sifat haram, mubah, sunnah, itu adalah af'al. Paham nggak? Bukan zawat. Akal itu akal kan? La yusofu al-khijir bil haram, la yusofu al-kalb bil haram, illa ma'a tajawuz. Illa ma'a tajawuz. Kemudian ada macetnya di situ. Ini apa? Ini kambing. Halal apa? Haram. Halal. Maksudnya bukan kambingnya halal. Kambingnya ya ciptaan Allah. Jadi la yusofu bil hilli wal hurmah. Yang wa inna la yusofu bil hilli wal hurmah huwa akluhu. Tahu enggak? Aklul khinzir, aklul kalb itu yang disifat. Tahu enggak? Wa qawlu asyariyah yuftaru bihi 'ala ilmi bil ahkam al-aqliyah. Kata-kata asyariyah dibuat untuk mengecualikan dari mengetahui hukum-hukum akli. Hukum akli bukan termasuk ilmu fikih. Mislu kaunil ardi hal yasbad dan kata-kata kaidah. Apakah arad itu bisa menetap 2 waktu? Arad itu sifat. Apakah arad itu sifat? Nanti ini urusannya fisika nanti hukum fisika. Apakah energi itu bisa menempati 1 waktu? Apakah butuh terus bergerak energi? Apakah energi itu bisa kekal atau tidak? Itu ilmu fisika yang ada dalam ilmu kalam. Wal murad bi syar'iyyah ma yatawaqqafu ma'rifatuhu 'ala syar'. Yang dimaksud dengan syar'i di sini adalah apa yang mengetahui urusan tadi itu tergantung dari syarak. Wa syar'u al-hukmu, syar'u al-hukm. Wa syar'u Allah Ta'ala wa Rasul sallallahu alaihi wasallam muballigh wa yutlaqu alayhi ayatan bi hadzal i'tibar. Oke. Syari' Rasul juga disebut sebagai syari' dengan sisi ini, dari itibar dengan sudut pandang ini. Bi annahu muballigh an syari'. Itu mimbabil majaz. Tapi juga enggak mimbabil majaz juga boleh. Karena Rasulullah memang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan hukum-hukum. Dalilnya apa? Dalilnya laula an usqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Andai kata tidaklah aku merasa memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka di amri ijab dengan perintah yang wajib untuk siwak setiap sholat. Tapi Rasulullah diberikan pilihan Allah. Terserah kalau kasih hukum umat itu apa? Wajib atau sunnah? Oke, saya pilih yang sunnah. Ada ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ikhtara aisar ma lam yakdihi. Al-hadis al-Qamaqal. Tidaklah diberikan pilihan Rasulullah oleh Allah. Rasul itu memberikan pilihan ke Rasulullah untuk mentafsirkan hukum. Kecuali Rasulullah pasti milih yang paling ringan. Selama itu bukan dosa. Jadi Rasulullah rohnya itu memberikan kemudahan. Rohnya Rasulullah itu memberikan taisir, rahmat. Itu rohnya Rasulullah. Bukan khotib, bukan masyakoh, kayak gitu. Jadi berusaha untuk meniru karakternya Rasul. Jika ada pilihan, ini pilihannya hukumnya ini berat, hukumnya ringan. Selama dua-duanya ada dalilnya, selama ada fikihnya. Ya pilih yang mudah. Kok semua fikih diharamkan itu gimana? Apa kredit haram, bank haram, semuanya haram, semua apa yang haram ini apa? Ini tidak sesuai dengan rohnya Rasul. Loh, ada fikihnya, fikih itu mengatakan fikihnya itu mengatakan ada buka ini boleh, ini nggak boleh. Kok kenapa kamu selalu cenderung itu nggak boleh? Itu berarti rohnya itu nggak sesuai dengan rohnya Rasul. Ma'fiyir Rasulullah SAW baina amrayn illa ikhtaro aisarahuma. Paling ringan untuk umat. Malam yakun itu. Selama tidak dosa. Jadi seperti itu. Jadi ada manhajut taisir, memudahkan umat. Seperti ada juga kaidahnya apa? At-taqlidu ba'dal amal jaizun bil ijma'. Boleh taklid. Kita punya sholat, tapi ternyata ketika belajar fikih ternyata waduh sholat kita nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi sah menurut mazhab yang boleh. Oke, saya zaman itu sholatnya saya niatkan ikut dengan mazhab Hanafi. Sah, boleh. Boleh. Fikihnya.
jawaz taklid ba'dal amal. Kalau nggak gitu nanti ngobrol semua. Karena fikih itu bukan untuk memberatkan orang, fikih itu memudahkan urusan orang. Semuanya berat itu, waduh itu bahaya itu. Nggak fikih. Kalau semua sampai akhir nggak tahu kalau itu ada di masjid yang lain. Ya nggak masalah malah. Lebih nggak masalah lagi. Maksudnya dia tetap harus diajar semua soal. Lo kan nggak tahu, lo kan. Ya itu kan kalau tahu baru diajar, kalau nggak tahu gimana? Dia tahu di masjidnya itu diajar kan urusan hati. Terus yang lain enggak, tapi dia nggak tahu apa yang lain. Ya itu tuh biasa aja. Itu berarti marhunun bil ilm. Itu bedanya orang yang berilmu sama enggak. Berilmu itu kadang lebih santai. Orang yang kadang berat itu kadang-kadang ya dia belajarnya hanya satu sisi dalam ini memberatkan diri sendiri. Tapi ada memang sengaja dia tahu mazhab yang lain seperti itu, tapi dia tetap milih ini babi Arialdo. Dia milih yang berat karena supaya saya ini azimah, makom saya itu makom azimah. Supaya kuat itu, milih yang berat untuk diri sendiri, untuk dirinya bukan untuk orang lain. Kebanyakan orang itu kebalik, untuk dirinya dipermudah, untuk orang lain dipersulit. Salah itu, yang benar itu untuk diri sendiri dipersulit. Supaya supaya kita hikmahnya kuat, riadonya kuat, ibadahnya kuat. Tapi untuk orang lain, ini santai. Bisa. Menurut selama ada mazhabnya ya, selama ada fikihnya, yang benar, ya gitu. Kok kecenderungannya untuk diri sendiri bermuja, untuk orang lain bersulit itu enggak sesuai dengan rohnya Rasul. Rasul itu selalu memilih yang paling mudah untuk umatnya. Paling selama itu bukan dosa. Jadi bahaya orang yang punya kecenderungan fikihnya itu berat itu bahaya. Karena dia itu tidak sesuai dengan kaidah umumnya syariat. Bahaya. Biasanya dijauhi banyak orang gitu kan. Biasanya dijauhi banyak orang gitu. Biasanya seperti itu. Wa'lam anna ja'la qawli bil ahkam syar'iyyah qaydain mustaqillain hatta yuftaraza bi kulli minhuma bi kulli wahidin ma'an syai'in wa hiya tariqatul imam fil mahsul mutabi'ihi. Jadi ahkam syar'iyyah apakah dia jadikan qaid yang mustaqil? Jadi al-ahkam yuftarazu bi an syai' syar'i yuftarazu bi an syai' itu tariqatul imam. Imam yang dimaksud di sini adalah Imam Ar-Razi dalam kitab Al-Maqsud dan orang yang mengikuti beliau, misalnya Imam Baidawi. Tahqiq dan pendapat yang kuat menurut Ibnu Katsir, annal ahkam asy-syar'iyyah lafdzun mufradun la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ahkam syar'iyyah itu satu paket, dia sudah satu paket seperti usul fikih. Ahkam syar'iyyah itu sudah satu paket. Dia adalah lafaz yang mufrad. La yu'tabaru mufradatuhu tsaniyan. Ya, karena dia sudah menjadi satu paket, sudah menjadi alam. Lafaz mufrad yang bagiannya tidaklah menunjukkan bagian yang lain, tidak menjala sayangnya itu juz'u ala juz'. Itu definisi mufrad. Mufrad itu ada kalau belajar matematik, al-mufrad ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Tapi kalau murakkab, ma yadullu juz'u ma'na ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Itu al-murakkab. Kalau ini mufrad. Fa'innal ahkam asy-syar'iyyah jam'ul hukmi asy-syar'i. Karena hukum syar'i itu jamaknya hukum syar'i. Ahkam syar'iyyah itu jamaknya hukum syar'i. Wa huwa alamun. Hukum syar'i sudah alam. Karena itu nanti setelah al-fiqhu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, ya kan? Ini setelah ada wal hukmu maksudnya wal hukmu syar'i. Tanpa disebutkan lagi. Hukum syar'i itu udah satu paket. Ada hukum syar'i, ada hukum akli, ada hukum urfi. Itu hukum syar'i, pembahasan fikih, usul fikih itu hukum syar'i saja. وهو عالم لما سيأتي تعريفه من الخطاب المنقسم من الإيجاز والتحريم وغيره وقد صرح إمام الحرمين في البرهان بأن المراد بالأحكام الشرعية في حد الفقه ذلك maksudnya al-alam فليتفضل له فإنه من النفائس. Maka dipahamilah karena itu termasuk yang masalah-masalah yang bagus. قوله والعملية قد لم يذكره القاضي لكن ذكره المتأخرون واختلفوا في المحترز عنه. فقال الإمام إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة وخبر الواحد والقياس حجة فإن العلم فيه ليس علما بكيفية عمل فلا يكون فقها وفسروا العملية بما يكون العلم فيه علما بكيفية عمل.
Kata-kata al-amaliyah, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Kata-kata al-amaliyah itu Al-Qadhi Al-Baqilani dalam kitab At-Taqrib tidak menyebutkannya. Jadi padahal definisi ini yang pertama kali menyebutkan adalah Al-Baqilani. Al-Isritu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Al-Muqtasabul langsung. Yang pertama kali menggunakan usul seperti ini itu Al-Baqilani. Tapi Al-Baqilani tidak menyebutkannya, tidak ada tambahan al-amaliyah. Tapi ini ditambahi oleh para mutaakhir. Nah, kenapa disebutkan? Tapi mereka berbeda pendapat. Fil muhtarozi anhu dalam hal-hal yang dikecualikan dari kata-kata al-amaliyah. Imam Ar-Razi mengatakan ihtaroza bihi anil ilmi bikaulil ijma' hujjatun wa khabar wahid wal qiyas hujjatun. Karena ini usul fikih. Jadi al-amaliyah di sini untuk mengeluarkan masalah-masalah usul fikih. Karena fikih bukan usul fikih. Fikih dan usul fikih berbeda. Kalau al-ijma' bikaulil ijma' hujjatan, kaunil qiyas hujjatan, kaunil khabar wahid hujjatan. Itu pembahasan ijmali. Ijmali dan itu usul fikih. Tapi kalau al-amali yaitu bikaifiyat amal itu maksudnya fikih. Fikih adalah al-ilmu bikaifiyat amal. Pengetahuan tentang tata cara mengamalkan sesuatu. Ilmu untuk mengetahui tata cara, ilmu tentang prosedural itu adalah fikih. Prosedural mengamal, prosedur fikih, prosedur sholat, prosedur haji, prosedur amar ma'ruf nahi mungkar, prosedur zakat, prosedur sholat jenazah, prosedur zakat, semuanya itu adalah prosedur. Fikih adalah ilmu tentang prosedur. Ilmu tentang juga bagaimana mengamalkan ini, mengamalkan ini. Itu ilmu fikih. Wastaskalahu Ibnu Daqiq al-Id. Nah, ini dianggap muskil oleh Ibnu Daqiq al-Id. Makamnya di depannya Ibnu Athaillah Iskandari. Di anna jami'a hadhihi al-qawaid allati dzukira annahu yuhtarazu anha fa innamal ghayatul maqsud minha al-amal. Dia mengatakan enggak. Ya disebutkan tadi bikaulil ijma' hujjah, bikaulil qiyas hujjah, bikaulil khabar wahid hujjah. Itu semua yang maksudnya. Tujuan yang dimaksud dari situ adalah al-amal. Agar umat mengamalkan ijma', agar umat mengamalkan khabar wahid, agar umat mengamalkan qiyas. Karena itu nggak ada bedanya dengan al-ilmu bikaifiyatil amal. Kalau sama-sama ujungnya juga amal juga. Wal khalas min hadza bi ziyadati al-kaifiyah ghairu wadhin kullal wuduh. Menambahkan ini dengan cara menambahkan kata-kata bikaifiyat amal itu tidak terlalu jelas menurut Ibnu Daqiq. Illa an yaruddul amra ila istilah, kecuali mengembalikan ini hanya istilah saja. Jadi al-amaliyah itu berlaku ala al-fikih. Ya kan ya? Tapi yang lainnya tidak disebut sebagai fikih. Jadi itu hanya istilah saja. Wa tafsiri makna ma yuridul mutakallim min kalami fa yakrubu al-hal. Nah, ada ulama yang mengatakan enggak seperti Imam Qarafi yukhruju al-amaliyah al-ilmiyah ka usuluddin. Kata-kata al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah itu yuhtarazu an al-ilmiyah. Karena ilmu usuluddin, ilmu kalam itu ilmiah, ilmu ilmiah. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah karena sama-sama hukum syar'i, tapi yang ilmi itu berarti ilmu kalam. Dan itu wasa'adahu al-Syekh Alauddin Al-Badi wa khalafahu sahibuhu al-Syekh Imam Al-Subki wa qala usuluddin minhum ma yathbutu bil aqli wa wahdahu ka wujudil barik. Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan enggak pas ini. Ada kalanya ilmiah dan amaliyah itu enggak benar-benar amaliyah itu selalu fikih, ilmiah itu selalu usul tidak. Karena usul sendiri ilmu kalam itu ada kalanya mayat butuh bil akli wahdahu ka wujudil bari. Dalil tentang eksistensi Allah itu butuh bil akli. Akal bisa mencapai itu. Meskipun tanpa ada Al-Quran, orang itu bisa mencapai bahwa Allah itu ada. Bisa. Ada. Karena itu la yatawaqqafu ma'rifatu wujudil bari ala nuzulil Quran al-wahd. Ada juga itu kisah yang pertama, ilmu kalam itu ada wa minhum ma yasbutu bi kulli wahidin min al-aqli wa samli kal wahdaniyah wa ru'yah. Ada kalanya ilmu usuluddin itu yang bisa tetap dengan baik itu dengan akal atau sama. Seperti apa? Wahdaniyah, sifat keesaan Allah yaitu satu, atau ru'yah Allah itu bisa dilihat di akhirat. Yusbituhu al-aqlu wa yusbituhu al-naqlu. Yusbituhu al-aqlu wa al-naqlu. Ay al-aqlu wa al-naqlu wa al-aqlu yashtarikani fi dalalati ala hadhihi al-ilm, ala hadha al-ilm, ala anna Allah mar'iyun fil akhirah, ala anna Allah wahidun. Enggak. Ay la yastaqilu al-aqlu al-sam'i wa la yastaqilu sam'u al-aqli. Enggak.
Wa minhum ma la yasbutu illa bisabri kekatsir min ahwal qiyamah. Di antaranya ilmu akidah juga ilmu kalam. Ada yang hanya bisa didetail hanya dengan wahyu. Misalnya apa? Nanti ada hari kiamat, munculnya Dabba, terus nanti ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj. Itu semuanya hanya dari jalurnya dari nakal. Tidak ada jalur akal. Akal itu kira-kira nanti itu ada Dajjal nggak ada, nggak bisa. Jalurnya selalu sampai. Karena itu pembagian ilmu kalam itu kan ada ilmu ilahiyat, nubuat, samfiyat. Samfiyat kenapa disebut Pak Samfiyat? Karena li'anna tariqahu mujarradus sama. Mujarradus sama minal rasul. Ada hadisnya, ada Qur'annya. Nggak bisa diakal. Bab samfiyat itu kenapa disebut samfiyat? Karena mujarradus sama. Kita menetapkan, kita meyakini adanya Dajjal, adanya masih Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, ada nanti Dabba, khurujud Dabba, ada khurujud Dukhon. Itu murni dari kepercayaan kita terhadap Rasul. Kalau kita tidak percaya dengan Rasul, dengan sabda Rasul, kita nggak mungkin percaya hal ini. Karena itu disebut sebagai sam'iyat. Toriku ma'rifatihi mujarradus sama. Tahu nggak? فخرج بقولنا الشرعية وتفسير الإيه بما يتوقع وأما ما يتوقع السبب فقد يقول إنها داخلة في حد الشرع. Oke. وقوله المكتسب مرفوع على أنه صفة منه وأوله. وقوله من أدلتها التفصيلية قال الإمام غير يخرج اعتقاد المقلد. Intinya di sini Imam Ar-Razi mengatakan adillah ta'asamiyah, adillah at-tafsiriyah itu i'tiqad al-muqallid tidak disebut sebagai ilmu. Kenapa? Karena sejak dari awal dia bukan ilmu. Karena ilmunya seorang muqallid itu dia tidak diambil dari min adillatiyah at-tafsiriyah, tapi diambil dari apa? Dari mufti. Dia mengatakan bahwa dia tidak dari dalil tafsir, tapi dalil ijmali. Wa huwa anna hadza aftani bi al-mufti wa kullu ma aftani bihi fa huwa hukmullah fi haqqi. Dia mengatakan dalam hatinya seorang muqallid, ini adalah apa yang ditetapkan oleh mufti saya. Kemudian apapun yang ditetapkan oleh mufti saya berarti itu adalah hukum Allah menurut bagi saya. Jadi dalil ijmali semua hukum seperti itu. Jadi dia tidak langsung mengambil langsung dari dalil tafsir Quran atau Sunnah. Tahu nggak? Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi muqallid enggak. Ada yang mengatakan enggak, muqallid sejak dari awal sudah masuk. Kenapa? Kata-kata ilmu. Lianna i'tiqad al-muqallid la yutlaqu alaihi ilm. I'tiqad al-muqallid laysa bi'ilmin 'inda al-ulama. Maka i'tiqad al-muqallid laysa bi'ilmin. Berarti la yuhtaruzu, berarti kata adillah tafsiriyah la yuhtaruzu an ilmi al-muqallid atau i'tiqad al-muqallid. Kenapa? La yuhtaruzu anhu. Kenapa? Karena sejak dari awal tidak masuk dari kata-kata ilmu. Karena lain pelaku itu konsep lain pelaku ilmu ada kodi al-muqallid. Berarti adillah pihak at-tafsiriyah itu kata para ulama itu sudah satu paket. Sudah satu paket bil mutafaqah. Sudah satu paket. Berarti al-muktasab min adillah pihak at-tafsiriyah itu satu paket. Orang yang sudah bisa mengetahui hukum syar'i, amali yang dari ngambil itu berarti pasti dari dalil gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi itu saya ringkaskan wa qaulul imam ilmu muqallid laysa limujib mamnun. Itu kesimpulannya demikian. Jadi ringkasnya demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Al-Fatihah. Terima kasih. Ada pertanyaan enggak? Kira-kira saya jawab.